ya. Au tusaidu may yahtaju ilal musa'adah. Nah, atau dengan cara membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi ternyata dengan cara membantu orang itulah cara kita untuk bersedekah terhadap persendian-persendian yang ada di dalam tubuh kita ini. Jangan pernah kita meremehkan membantu orang, walaupun bantuan itu sifatnya kecil ataupun sifatnya sederhana, tapi dengan membantu itu orang bisa senang, bahagia dengan bantuan. Hanya sekedar misalnya membantu orang untuk menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu luar biasa. Ya, membantu orang untuk misalnya ada yang bertanya, dia tidak tahu jalan, kita kasih tahu. Ya, pokoknya membantu orang yang yahtaj ilal musa'adah. Itu membantu orang misalnya sedang susah, meminjam apa gitu, minjem uang atau minjem apa, kita bantu. Ya, jangan sampai kita tidak mau peduli dengan lingkungan atau dengan orang-orang di sekitar kita, apalagi tetangga, ya, apalagi tetangga kita, ya, karena itu semua adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahmilu alaihi amti'atahu, ia membawakan orang barang-barangnya, ya, meringankan, intinya meringankan kesulitan orang. Siapa saja yang meringankan kesulitan-kesulitan seorang, maka Allah akan ringankan juga, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Aw tusa'iduhu yu'abbir at-tariq, misalnya membantu orang untuk nyeberang jalan, itu juga bentuk. Ada orang tua misalnya kan mau nyeberang lama dia, misalnya rame, kalau di sini kan enggak dia rame, jadi tempat jalan besar gitu, lama dia nunggu mobilnya sepi, enggak sepi-sepi, ya, enggak akan sepi kan, jalan rame kalau di Mataram itu. Nah, kita turun misalnya bantu orang, kita sedang nyopir, ada orang tua menyeberang, bantu dia tuh supaya bisa lewat, atau anak kecil misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya rasa kepedulian gitu terhadap sesama manusia. Jangan kita ngelihat orang susah cuek aja gitu, enggak usah. Ya, kita tahu dengan kita membantu orang, itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Jangan pernah meremehkan kebaikan itu, walaupun kebaikan itu di mata manusia tidak tidak begitu berharga di mata manusia mungkin, tapi di hadapan Allah itu sangat berharga. Ya, pokoknya setiap kita membantu orang itu pasti orang akan bahagia, dan ketika kita membantu orang, Allah pasti ridho kepada kita. Ya, ada teman kita sakit, jangan kita cuek, bantu dia, ya, walaupun teman kita nggak bilang bantu saya, enggak begitu. Jangan kita tunggu dulu teman kita belikan saya obat. Tidak perlu. Kalau kita lihat sakit, segera kita, ya, karena apa, suatu saat kita juga nanti sakit, gimana? Nah, jadi saling bantu, kasih makan. Kalau sakit kan sedang sakit, namanya sakit, belikan makanan, belikan itu,
Begitu cara kita saling menolong, saling membantu. Nanti kalian kalau sudah berumah tangga, begitu juga. Kalau misalnya istrinya atau suaminya sedang sakit, ketika istrinya sakit, suaminya yang bantu, pijit-pijit kepalanya gitu. Nanti kalau suaminya sakit, begitu juga. Jangan saling cuekin. Istrinya sakit, aduh pura-pura kamu sakit. Besok suaminya sakit, aduh aja ada doang. Lalu mancing, ya sehat sih dah. Jangan begitu. Kalau kayak gitu ya sudah, tidak ada yang mau saling cuekin. Saling bantu. Istri sakit, bawa ke dokter, kasih minum obat, kasih selimut, kasih semuanya. Begitu caranya. Teman kita juga begitu ya. Jangan kita juga, siapapun. Bahkan Nabi mengajarkan kita, hatta orang yang bukan orang Islam juga. Nah, seperti itu. Tetap kita berpahala, ya, karena kita sudah membantu. Ya, awir kebersayarah. Ada orang misalnya tidak bisa naik kendaraannya karena kendaraannya terlalu tinggi, kita naikkan, gitu, ya. Bantu, ya, jangan kita ketawain dia, ketawa gitu, dosa kita seperti itu ya. Ada orang misalnya dia mau naik motornya, atau ada misalnya sedang starter motornya gak hidup-hidup, bantu gitu. Yang motornya sudah hintan itu kan harus di standar dulu baru. Nah, itu jangan dilihat aja setolan, dilihat terus diketawain. Nah, jangan seperti itu. Intinya kita saling membantu ya. Wakadzalika sadaqah bil qawli thayyib. Demikian juga bersedekah dengan mengucapkan kata-kata yang bagus. Alladzi yudkhilus surur ala sami' wa husnil 'asharah. Nah, yang dimana orang yang mendengarnya itu senang, ya, ketika kita berbicara, ya, dan kita harus bermuamalah dengan teman-teman kita dengan baik. Nah, itu. Jadi ucapan-ucapan yang baik itu ucapan kalimat-kalimat thayyibah. Itu sedekah juga. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang. Jangan kita mungkin terlalu besar suaranya juga kan, angkat suara, ketawa sampai orang terganggu. Ada ketawa, tidak berhenti ketawa sampai pingsan dia ketawa misalnya. Nah, itu membuat orang ini. Terus hindari yang membuat orang tersinggung itu, misalnya tiba-tiba ketawa di depan orang gitu. Itu kan al-dhahak bila sabab itu alamatul majnun, ya. Ketawa tanpa sebab itu tanda orang gila. Ya. Tiba-tiba tidak ada apa-apa, ketawa. Hal-hal yang bisa membuat orang tersinggung atau marah itu dosa gitu. Ketika orang sedang berbicara atau guru kita sedang berbicara, kita harus benar-benar jaga, karena guru kita yang berbicara dilihat kita kan, pasti diperhatikan, apalagi kalau guru kita duduk di kursi kan. Tapi karena baiknya guru kita tidak ditegur, ada yang tidur misalnya, ada yang bicara, kata baiknya yang karena sabarnya guru. Tapi kadang-kadang yang manusiawi kan, ketika seorang bicara, kita yang jadi murid harus benar-benar paham, karena hal-hal yang seperti itu bisa mengurangi keberkahan ilmu kita, ya. Hal-hal yang bisa membuat, jangankan guru kita ya, orang lain aja kita buat tersinggung, dosa. Orang lain aja kita buat marah dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita,
Jadi usahakan kita itu berucap yang baik, yang kira-kira kalau memang manfaatnya besar, kalau tidak ada manfaatnya tahan, ya. Kalau kira-kira kalau ucapan itu akan menyinggung perasaan orang, tahan. Ucapan itu seperti anak panah itu, kalau sudah dilepas dari busurnya nggak bisa ditarik lagi, ya. Panah kan, tarik, lepas dia, bisa nggak ambil lagi? Nggak bisa. Begitulah ucapan yang kita lepas itu, ketika ada. Makanya apalagi di dunia maya ini, ketika kita banyak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, terus jutaan orang tersinggung, gimana kita meminta maaf coba? Kita meminta maaf, sementara kalau dosa dengan manusia, kalau dengan Allah itu kita istighfar, minta ampun, tobat, insya Allah. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan manusia, harus kita minta maaf dulu. Berat, makanya harus hati-hati di dalam berbicara. Hati-hati. Makanya dalam Rasulullah mengatakan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik-baik atau diam. Kalau nggak bisa mengucapkan yang baik, ya, kata-kata yang apalagi menyinggung perasaan orang atau menghina misalnya, ya Allah, alhamdulillah, ya, itu harus kita jaga, jangan sampai bisa membuat orang marah.